Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saf TV yang beriman, Mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang ternyata telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang berliku-liku selama kurun waktu lebih dari 1400 tahun yang lalu, dan juga memiliki latar belakang sejarah yang menarik untuk kita ketahui bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita simak dan kita pelajari sejarah ini untuk memperkaya khazanah keilmuan kita. Sejarah pembukuan Al-Quran adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kebijaksanaan dan juga dedikasi yang sangat tinggi. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki proses penurunan dan pembukuan yang sangat unik dan juga terstruktur. Secara periodisasi, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 22 tahun, dimulai dari peristiwa Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi dengan turunnya wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Penurunan Al-Quran dibagi menjadi dua periode besar, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Selama periode Mekah, ayat-ayat yang diturunkan pada umumnya berisi tentang akidah dan tauhid. Sedangkan periode Madinah lebih banyak mengatur aspek kehidupan sosial dan juga hukum. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, pengumpulan dan penyatuan Al-Quran dilakukan dengan dua cara, yaitu pengumpulan dengan penghafalan dan juga dengan penulisan. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran dengan cara menghafal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini sangatlah penting sekali, mengingat Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi yang umi, yaitu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, yang diutus di tengah-tengah kaum yang umi juga tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis pula. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, yang artinya, Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kedatangan wahyu merupakan suatu yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika datang sebuah wahyu, Rasulullah langsung menghafalkan dan memahaminya. Dengan demikian, Rasulullah adalah orang yang pertama kali menghafalkan Al-Quran. Tindakan Rasulullah ini juga merupakan suri tauladan bagi para sahabatnya. Maka setelah menerima wahyu, Rasulullah langsung mengumumkan di hadapan para sahabatnya dan juga memerintahkan mereka untuk menghafalkannya. Kemudian mereka merenungkan ayat-ayat tersebut dan berusaha mengimplementasikan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sebelum meneruskan pada teks berikutnya. Hal ini sangat wajar, mengingat bangsa Arab mempunyai daya hafal yang sangat kuat. Keadaan ini mereka gunakan untuk menulis berita-berita, syair-syair, dan silsilah-silsilah dengan catatan di dalam hati. Hal ini mereka lakukan karena kebanyakan dari mereka adalah ummi, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Situasi seperti inilah yang menjadi bukti atas kemukjizatan dan keautentikan Al-Quran yang dipelihara dari hafalan Rasulullah dan juga para sahabatnya. Kemudian yang kedua, penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Ketika beliau masih hidup, Al-Quran dipelihara secara tekstualisasi, yaitu proses penulisan wahyu ke dalam bentuk teks atau tulisan. Setiap turun satu ayat atau beberapa ayat, Rasulullah SAW langsung memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafalkannya dan juga menulis ayat-ayat yang beliau sampaikan. Adapun teknik penulisan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menggunakan metode imla atau didikte. Fasilitas untuk menulis yang ada pada zaman Nabi, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Al-Bukhari, sangatlah sederhana dan juga tradisional.
yaitu dengan menggunakan daun lontar, batu kapur, pelepah kurma, tulang belikat, dan lembaran kulit-kulit binatang. Namun, hasil penulisan itu masih belum bisa disebar atau diumumkan sebagai kesatuan mushaf karena Nabi sendiri masih hidup dan tentunya wahyu masih berlangsung turun. Maka untuk menghindari kerancauan akibat tercampur aduknya ayat-ayat Al-Quran dengan yang lainnya, maka beliau melarang seseorang sahabat menulis apapun selain Al-Quran, termasuk hadis. Larangan Rasulullah untuk tidak menuliskan selain Al-Quran ini dapat dipahami sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk menjamin nilai-nilai keaslian dan akurasi kitab suci Al-Quran. Seperti sabda Rasulullah, "Janganlah kalian menulis dari aku. Barang siapa yang telah menulis dari aku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian periode selanjutnya adalah pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun pertama pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar dihadapkan pada sekelompok orang yang murtad dan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, seperti Musailamah Al-Khazzab. Melihat fenomena yang terjadi, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah mengambil ketegasan dengan memerangi mereka yang ingkar terhadap zakat dan mengaku sebagai nabi beserta pengikutnya. Maka terjadilah sebuah perang Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah dengan melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Akhirnya perang tersebut dapat dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun, efek dari peperangan ini menimbulkan dampak negatif, yakni banyaknya penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat yang gugur. Dalam peperangan tersebut, tidak kurang dari 70 penghafal Al-Quran yang gugur. Bahkan, dalam suatu riwayat disebutkan, sekitar 500 orang yang gugur. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, karena apabila kondisi ini tetap dibiarkan, maka akan mengancam keberlangsungan Al-Quran. Melihat kondisi ini, Umar bin Khattab segera menemui Abu Bakar dan mengusulkan untuk segera menghimpun atau mengumpulkan Al-Quran, karena ia khawatir Al-Quran akan lenyap seiring dengan banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Pada awalnya, Khalifah Abu Bakar merasa ragu, namun setelah dijelaskan Umar tentang nilai-nilai positifnya, lalu ia pun menerima usulan tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Abu Bakar untuk melaksanakan tugas yang mulia tersebut. Adapun yang menjadi keraguan Abu Bakar dalam masalah pengumpulan Al-Quran ini adalah, yang pertama, bahwa Abu Bakar merasa khawatir minat untuk menghafal dan menghayati Al-Quran ini akan berkurang, karena telah ada tulisan dalam mushaf-mushaf yang dicetak untuk standar membacanya. Kemudian keraguan yang kedua adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir apabila idenya itu termasuk bid'ah yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Karena itulah Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa aku harus mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Abu Bakar menganggap bahwa hal tersebut adalah sangat penting demi kelestarian kitab suci Al-Quran dan demi terpeliharanya dari kemusnahan di muka bumi ini. Maka ia pun bertekad baik untuk mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya ia pun mengutus Zaid bin Sabit mengenai masalah ini. Kemudian Zaid bin Sabit memulai tugasnya yang sangat berat ini dengan bersandar pada hafalan yang ada pada hati para sahabat dan catatan yang ada pada para penulis wahyu. Zaid bin Sabit menceritakan bahwa Abu Bakar memanggilku untuk menyampaikan berita mengenai perang Yamamah. Ternyata Umar sudah ada di sana. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Umar telah datang kepadaku dan mengatakan bahwa perang Yamamah telah menelan banyak korban di kalangan para penghafal Al-Quran, dan ia khawatir kalau terbunuhnya para penghafal Al-Quran itu akan terjadi di tempat-tempat lain, sehingga sebagian besar Al-Quran akan musnah. Umar pun menganjurkan agar aku memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan Al-Quran.
Kemudian Abu Bakar berkata, "Lanjutkan Zaid, engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukan kemampuanmu. Engkau telah menuliskan wahyu untuk Rasulullah. Oleh karena itu, carilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Kemudian Zaid menjawabnya, "Demi Allah, sekiranya mereka memintaku untuk memindahkan gunung, rasanya tidak lebih berat bagiku daripada perintah mengumpulkan Al-Quran." Kemudian Zaid berkata, "Mengapa Anda berdua ingin melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Kemudian Abu Bakar menjawabnya, "Demi Allah, ini adalah sesuatu yang baik." Kemudian Abu Bakar tetap membujuk Zaid, sehingga Allah membukakan pintu hatinya. Maka Zaid bin Sabit pun mulai mencari Al-Quran. Ia kumpulkan dari pelepah kurma, kepingan-kepingan batu, dan dari hafalan para sahabat. Sampai akhirnya Zaid mendapatkan akhir surat At-Taubah yang berada pada Abu Huzaimah Al-Ansari. Setelah lembaran tersebut dijadikan satu mushaf, kemudian lembaran mushaf tersebut disimpan di tangan Abu Bakar hingga wafat. Sesudah itu berpindah ke tangan Umar sewaktu masih hidup, dan selanjutnya berada di tangan Hafsah, yaitu seorang putri dari Umar bin Khattab. Kemudian periode selanjutnya adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di era sebelumnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pembebasan wilayah Islam terjadi sangatlah gencar, sehingga wilayah Islam mulai meluas, mencakup wilayah Persia, Syam, Palestina, Mesir hingga Libya, yang mana kebanyakan dari wilayah itu bukanlah wilayah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya. Khalifah Umar bin Khattab lantas mengeluarkan kebijakan untuk mengutus para sahabat yang memiliki bekal ilmu yang mumpuni untuk disebarkan ke berbagai wilayah tersebut untuk mengajarkan Islam, termasuk diantaranya adalah mengajarkan Al-Quran. Maka setiap daerah memiliki guru Al-Qurannya masing-masing. Di Syam terdapat Ubay bin Ka'ab, di Irak terdapat Abdullah bin Mas'ud, di Khoms terdapat Miqdad bin Amr, dan di Basrah terdapat Abu Musa al-Asy'ari. Di antara mereka pun terdapat perbedaan dalam membaca Al-Quran. Hingga pada masa Utsman bin Affan menjadi khalifah dan wilayah Islam semakin meluas di wilayah Ajam atau non-Arab, muncullah masalah baru dalam hal perbedaan bacaan Al-Quran yang dikhawatirkan bisa membuat perpecahan umat. Kemudian masalah ini mengemuka pada saat pembebasan di wilayah Armenia, di mana pasukan muslimin pada saat itu terdiri dari masyarakat dari berbagai wilayah. Saat itu terjadi perselisihan dan pertentangan ketika ada perbedaan bacaan di antara mereka. Bahkan masing-masing saling mengklaim bahwa bacaan mereka lah yang paling benar. Kemudian Hudzaifah bin Yaman yang menangkap hal ini sebagai pertanda bahaya bagi kesatuan umat. Lalu ia menemui Khalifah Utsman bin Affan untuk mengutarakan masalah tersebut. Maka Utsman bin Affan meminta mushaf Al-Quran yang disimpan Hafsah untuk dilakukan penyalinan dan penggandaan teks Al-Quran. Adapun dasar penyalinan dan penggandaan ini adalah mushaf yang telah ditulis secara lengkap pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dibentuklah panitia penyalinan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Azhar, dan Abdurrahman bin Haris. Selain itu juga memanggil para penghafal Al-Quran lainnya untuk mendeteksi perbedaan riwayat bacaan yang ada. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk menyalin dan memperbanyak Al-Quran dan berpesan, jika terjadi perbedaan antara Zaid dan ketiga Quraisy lainnya itu, maka hendaklah Al-Quran ditulis dalam bahasa Quraisy, karena Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir perbedaan riwayat bacaan
sekaligus sebagai standar resmi yang diterbitkan oleh khalifah. Mushaf ini kemudian dinamakan dengan nama Mushaf Utsmani dan digandakan menjadi 7 salinan. 6 lainnya disebarkan di berbagai wilayah seperti Syam, Kufah, Basra, Mekah, Bahrain, dan Yaman. Sedangkan 1 salinan lainnya dipegang oleh khalifah yang disebut sebagai Mushaf Al-Imam. Adapun mushaf lainnya selain mushaf dari Hafsah kemudian dibakar dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan, karena seluruh perbedaan bacaan Al-Quran telah resmi diakomodir dalam satu mushaf, yaitu Mushaf Al-Utsmani yang kita pegang hingga sekarang. Dari sejarah tersebut, pembukuan Al-Quran merupakan sebuah langkah yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kemusnahan di muka bumi ini, dan juga memastikan bahwa perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap utuh dan dapat diakses oleh umat Islam dimanapun mereka berada. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya menjaga keaslian dan kemurnian teks suci Al-Quran, serta usaha yang gigih para sahabat dan khalifah dalam memastikan bahwa Al-Quran dapat terus menjadi panduan bagi umat manusia. Semoga informasi kisah sejarah ini dapat bermanfaat untuk sahabat Saf TV sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.